領域展開。Hai, masih bersama gue Nunu selaku pembawa acara. Ketika video ini dibuat, anime rilisan Fall 2020 masih setengah jalan. Gue sangat puas untuk musim kali ini anime yang rilis banyak yang bagus, khususnya anime perdana. Nah, karena itulah mungkin kalian bingung nih mau nonton yang mana. Gue sudah merangkum anime apa saja yang wajib ditonton pada musim ini. Berikut adalah anime Fall 2020 terbaik versi Nunu Scarlet. Higurashi no Nakugoro ni Go。 前原さん、タタリとか信じてますか？この辺りの人はね、結構信じてるんですよ。お社様のタタリ。お社様。Sequel lanjutan dari animenya yang rilis perdana pada tahun 2006. Bisa dibilang ini semacam cerita dan ending alternatif. Anime ini disaranin banget untuk kalian yang suka dengan horor, drama, dan sedikit gore. Berlatarkan di masa lalu Saman Soa, tepatnya di desa Hinamisawa. Desa ini jauh dari kota dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pokoknya desa ini kelihatan makmur. Tetapi suatu ketika festival desa diadakan dan harusnya menjadi ajang para warga untuk berpesta, malah menjadi awal kejadian mengerikan penuh misteri dan percikan darah di mana-mana. Golden Kamuy Season 3。 俺たちは極東の少数民族独立のために戦っていた。私はもっと知りたい。アチャがどういう人か、どうしてのっぺらぼうになったのか、そしてアチャは本当に私にしか解けない鍵を残したのか、知る必要がある。かもしれないスカイ。 Anime yang satu ini historical banget, mungkin ada yang berbeda, tapi ada beberapa sejarah yang benar adanya diceritakan di anime ini. Ini adalah musim ketiga dari Golden Kamuy. Hal yang kusuka adalah dua karakter utama kita, satu gadis kecil yang cerdas dan seorang prajurit tangguh. Keduanya bergabung untuk menghadapi kejamnya dunia pada masa perang. Ceritanya tentang prajurit yang dikenal sebagai sang abadi karena selalu selamat dalam perang era Meiji bernama Sugimoto. Suatu hari dia bertemu dengan Asripa, gadis dari suku Aino yang menyimpan banyak misteri. Danmachi Season 3。 遠い昔、神々が下界に降りる以前から人類と争いを続けてきた絶対悪モンスター。モンスターが涙。 Season ketiga dari Danmachi. Untuk kalian yang suka dengan anime fantasi bertema game RPG, anime ini direkomendasikan banget. Apalagi setiap seasonnya ada perkenalan karakter baru yang membuat ceritanya makin seru. Cerita awalnya tentang Belle Cranel, seorang petualang muda yang menjadi bagian dari Hestia Family, Dewi Loli yang nakal. Dia terobsesi untuk bisa menjadi kuat agar berguna dan mampu melindungi teman-teman dan dewinya. Terikat takdir yang unik dengan kisah sang pahlawan, Belle Cranel diburu banyak orang termasuk para dewa dewi. Hanyo no Yasha Hime。 邪魔だから降りて自慢の脚力で走れ。何の邪魔だよ。私は見張りをしてやってるんだぞ。その私に向かって邪魔とはなんだ。邪魔とはその鬱陶しい資料、私の顔からどけろ。鬱陶しいってなんだよ。どこが鬱陶しいって。 Nostalgia banget nih untuk yang suka Inuyasha karena ini menceritakan tentang generasi berikutnya, anaknya Inuyasha dan Sesshomaru. Tapi gue sarankan banget nih buat yang pengen nonton, pastikan dulu anime Inuyasha yang rilis tahun 2000 udah kalian tonton. Kemudian Inuyasha Kanketsuhen tahun 2009 baru nonton anime ini. Ceritanya tentang petualangan Moroha, anak Inuyasha dan Kagome serta sepupunya Towa Higurashi dan Setsuna. Masih mirip banget dengan anime Inuyasha, suasana Jepang kuno dan nuansa kayaknya masih sangat terasa.
Mao Jode Oyasumi. かつて人と魔が交わり共に存在した時代、さらわれた姫は今頑強な魔王将の牢に幽閉され苦悩していた。寝る以外することがない。目指せよ快眠勝ち取れ。Anime fantasi yang kental banget dengan cerita-cerita dongeng ala Disney, khususnya si Putri Tidur, tapi dengan nilai jual utama yaitu komedi. Komedinya ringan dengan karakter utama yang acu tak acu dan sadis. Cocok banget sih untuk kalian yang suka dengan karakter moe-moe kawaii dengan fantasi yang liar. Ceritanya tentang Princess Celeste yang diculik dan dikurung oleh Raja Iblis di istananya. Tapi si Putri nggak terlalu peduli dengan itu. Dia lebih peduli dengan kualitas tidurnya dengan segala upaya yang ia lakukan untuk bisa tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, pahlawan negerinya mencoba melawan Raja Iblis dan membebaskan sang putri. Kami tachi ni hirowareta otoko. はあ、私は死んだのですか。なるほど。これから始まるのはお主の新しい人生じゃ。自分に正直に生きるといいよ。元気で楽しくやっていくのよ。Di era keemasan anime isekai saat ini, tak asik season tanpa isekai dong. Pembawaan anime ini santai tapi kompleks banget. Ada sedihnya, ada misterinya, ada romansnya, ada komedinya, pokoknya bagus. Cocok banget untuk kalian yang suka anime isekai bergrafis ringan dengan cerita yang enak diikuti. Ceritanya tentang Ryoma Takebayashi yang meninggal di usia 39 tahun. Dia seorang pekerja kantoran yang memiliki cerita hidup yang kelam. Setelah kematiannya, dia bertemu dengan 3 dewa baik hati dan membuat dia berengkarnasi. Ryoma kemudian hidup di dunia fantasi penuh sihir sebagai anak kecil. Dia berpetualang dan bertemu dengan orang-orang baik di sana. Maho kako kono Rettouse Raiho Sahen. 皆さん、明けましておめでとうございます。みゆき、とても似合っているよ。お兄様、いつもその手でごまかせるとは思わないでください。皆さんはじめまして。アンジェリーナ・クドーシールズです。リーナと呼んでくださいね。信じ続けBuat kalian yang suka dengan anime sekolah sihir dan teknologi maju, anime ini bagus banget. Apalagi karakter utamanya juga overpower. Ini adalah season keduanya. Udah lama banget membuat penonton tergantung semenjak season pertama. Berlatarkan di dunia di mana sihir bukanlah dongeng belaka. Tatsuya Shiba dan adiknya Miyuki Shiba masuk ke SMA sihir. Selain menjalankan hidup sebagai siswa SMA biasa, ternyata Tatsuya juga memiliki pekerjaan yang serius di luar sekolah. Memasuki babak baru di musim ini, ceritanya makin serius dengan kehadiran karakter baru membuat anime ini makin seru. Yukoku no Moriarty. 人の所業とは思えぬことをするのが人間というものさ。ガストロスクラブ、美食家の金持ち連中が出入りしているところだな。貴族と孤児、これほど生きる世界がかけ離れているものもない。その涙。 Satu lagi anime misteri detektif yang keren banget. Dan lagi-lagi anime misteri selalu identik dengan pria tampan. Kalau yang satu ini mungkin dapat menjadi salah satu anime detektif terbaik yang pernah ada, karena kisahnya diangkat dari cerita Sherlock Holmes. Itu salah satu karangan misteri detektif terbaik yang pernah ada. Ceritanya tentang William James Moriarty, rival Sherlock Holmes. Berlatarkan di masa keemasan Inggris, dia beraksi dengan kecerdasannya dalam membuat rencana yang membawa kejayaan pada kota London. Majo no Tabi-Tabi. ところで灰色の髪の可憐な乙女、
あら、元気に動き出したこの美少女は一体誰でしょう。そう、私です。どこ行くの少し。 Anime petualangan terbaik di musim Fall 2020. Anime terbaik juga nih jika membahas tentang sihir karena ceritanya tentang seorang penyihir. Agak berbeda dari yang lain, biasanya anime sihir kebanyakan di sekolah sihir. Kalau yang satu ini ceritanya tentang penyihir yang sesungguhnya berpetualang ke sana kemari. Ceritanya tentang Ilaina, penyihir berbakat yang baru saja lulus sebagai penyihir sejati. Dia memiliki cita-cita sejak kecil untuk berpetualang keliling dunia seperti penyihir idolanya Nike. Saat itu semua terwujud, dia meninggalkan rumah dan bertemu dengan banyak orang. Salah satunya adalah saya. Meskipun kelihatannya anime ini adem, tapi sesekali bisa membuat jiwa terguncang. Noblesse. Salah satu komik terbaik di webtoon akhirnya diadaptasi menjadi anime. Karakter utamanya tampan dan kuat serta memiliki cerita yang seru. Tapi sebelum nonton episode 1 wajib banget nonton Noblesse Awakening dan Noblesse Famille Sejak terlebih dahulu. Karena ceritanya saling berkaitan. Cadis Etrama di Raisel terbangun dari tidur panjang semenjak 820 tahun yang lalu. Dia adalah The Noblesse, gelar tertinggi dari rasnya noble yang berperan sebagai pelindung semua noble. Pelayannya bernama Frankenstein melindungi masternya dan memasukkannya ke SMA Yeran untuk berbaur dan memahami manusia. Namun di balik bayang, organisasi jahat bernama Union mulai bergerak. Targetnya adalah Raisel. Kami sama Ninata Hi. 鳴神くんには神様の知り合いがいるのね。誰だよ、そのキテレツな格好したやつ。賞が取れるかもしれないし。うまい。夏と言ったらスイカじゃな。受験？勉強？そう、高3だからね。無駄じゃぞ。勉強したところで無駄じゃと言っておる。どうして？30日後にこの世界は終わる。君と同じ世界を見る。 Bau-baunya anime ini bakal memiliki ending yang sedih, walau awalnya komedi terus. Banyak anime kayak gitu, ngepranknya parah. Grafisnya bagus dan mulus dengan cerita tentang dunia yang akan kiamat gitu. Misterinya lumayan sih, awal animenya saja dibuat penasaran banget sama endingnya. Ceritanya tentang Yota Narukami. Tiba-tiba dia didatangi gadis kecil misterius yang mengaku sebagai Dewa Odin. Dewa yang mengetahui segalanya. Dia berkata dunia akan kiamat dalam 30 hari lagi. Awalnya Yota berpikir dia hanya anak yang tersesat, namun makin kesini dia makin percaya. Mereka kemudian berteman dan saling menemani di 30 hari terakhir sebelum kehidupan musnah. Haikyuu to the Top Season 2. インハイ2が全員で俺たちを倒しに来ている。攻めるタイミングは逃したらあかんよな。それを知っていてもそれは単なるスタートラインに過ぎんのやで。さあ勝負だぞ。Season lanjutan dari Haikyuu, anime voli terbaik yang pernah ada. Ceritanya sudah sangat jauh dan kali ini menceritakan turnamen besar di mana karakter utama kita akan bertarung dengan musuh-musuh kuat. Di masa depan mereka akan menjadi teman maupun lawan. Melanjutkan cerita dari Soyo Hinata, Tobio Kageyama dan teman-teman Karasuno lainnya. Mereka akhirnya memulai pertandingan pertama dalam turnamen skala nasional. Jadi bukan tingkat prefektur lagi. Di sinilah mereka akan bertemu dengan para pemain hebat dari seluruh Jepang. Akudama Drive.
新幹線は関東と関西をつなぐ唯一の通路だ。九州プラントで生産された貨物は関西ステーション経由で関東に輸送される。聞かせてもらおうか、10億の仕事の詳細を。君たちに依頼したいのは新幹線の襲撃だ。Anime paling keren di daftar kali ini. Jarang banget nemu anime seperti ini, latarnya di masa modern mirip cyberpunk gitu. Actionnya juga seru banget, dan hal yang gue suka adalah berkumpulnya karakter-karakter kuat dalam satu tim. Panggilan karakternya juga unik semua. Cerita awalnya tentang gadis biasa yang terlibat dalam urusan para akudama, semacam pelaku kriminal di Kansai, salah satu wilayah di Jepang. Dalam satu kejadian, mereka dikumpulkan dan akan melakukan suatu misi. Ada orang biasa, kurir, petarung, peretas, preman, dan dokter. Kalian akan melihat banyak adegan pertarungan yang melibatkan teknologi maju dan itu keren banget. Tapi adu tonjos juga greget di sini. Tonikaku kawaii. 星空と書いて NASA。 素晴らしい名前だ。君はどうして僕と結婚してくれたの？それは内緒。旦那様も寝てみる？おやすみなさい、旦那様。湯崎司か。ほんとこの子は可愛いな。理屈などない。とにかく可愛い。とにかく可愛い。君が好きです。Anime romantik komedi yang dimulai dengan salju yang bercampur dengan darah. Beda dengan anime romance yang nikahnya di ending, di sini nikahnya di episode pertama. Jadi anime ini cocok untuk kalian yang suka dengan anime yang menceritakan tentang pasangan suami istri. Ceritanya tentang Yusaki Nasa yang memiliki nama yang unik. Suatu hari dia bertemu dengan wanita paling cantik yang pernah dia lihat bernama Tsukasa. Saking sukanya, walau kepalanya bocor keluar darah di mana-mana, dia tetap mengejar wanita itu sampai akhirnya entah apa yang terjadi, mereka menikah dan menjalani hidup berkeluarga dengan bahagia. Jujutsu Kaisen。 呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。それなりに収穫はあったさ。狡猾に行こう。五条悟はわしが殺す。教えてやる。本物の呪術というものを。闇を払って闇を払って。 Nah, ini dia anime terbaik di Fall 2020. Kualitas pertarungannya cetar membahana. Anime ini kental dengan yang namanya yokai atau kutukan berbentuk monster. Karakter utamanya juga cukup kuat dan akan terus berkembang nantinya. Grafisnya juga berkesan sangat kuat. Berkisah tentang Yuji Itadori yang awalnya hanya anak SMA biasa, sampai akhirnya dia terlibat dengan Jujutsu. Karena telah memakan salah satu dari 20 jari Raja Kutukan Sukuna Ryomen, dia menjadi wadah Sukuna. Harusnya jari ini dimusnahkan. Satu-satunya cara adalah Yuji harus memakan 20 jari Sukuna dan mati bersamanya. Di petualangan mencari jari-jari yang tersisa, dia masuk ke sekolah Jujutsu dan bertemu dengan Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, dan Jujutsu terkuat Satoru Gojo. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian puas dengan rekomendasi anime dari gua. Ingat ya, nonton anime jangan sampai lupa waktu. Sampai bertemu lagi di musim winter 2021. Terima kasih Anime 2020 yang sudah menghibur kami. Salam anime lovers Indonesia.